Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Berry. Pada video kali ini untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer yang dimana membuat topologi jaringan sederhana. Berikut adalah soalnya. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel dan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik. Langsung saja di sini saya akan membuat 4 buah komputer. Kemudian 1 buah switch yang dimana setiap komputer dihubungkan ke masing-masing menggunakan kabel Ethernet. Oke, setelah masing-masing komputer dihubungkan ke switch menggunakan kabel, di sini saya memberikan IP pada masing-masing komputer. Saya akan memberikan IP 192.168.168.10. Dan untuk isi berikutnya 192.168.168.20. Isi berikutnya 192.168.168.30. Kemudian yang terakhir 192.168.168.40. Setelah diberikan IP, kemudian saya akan mencoba ping ke masing-masing komputer. Baik, di sini saya mencoba ping ke komputer PC 01. Satu sembilan dua 168.168.50. Oke, berhasil. Ke komputer berikutnya 168.168.30. Oke, berhasil. Dan yang terakhir ping ke komputer 03 dengan alamat IP 92.168.168.40. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kemudian soal nomor 2 adalah buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini saya akan menambahkan satu buah server HTTP. Tambahkan saja. Oke. Saya hubungkan dulu servernya dengan kabel Ethernet 05 dan saya kasih alamat IP untuk servernya 192.168.168.100. Oke. Kemudian
pada settingan service HTTP on, HTTPS on. Selesai. Kemudian saya akan mencoba mengakses server HTTP. Jadi saya kasih komen dulu, servernya HTTP. Di PC 0, saya coba akses ke alamat server. Itu 192.168.168.100. Maka akan tampil halaman default dari server HTTP. Dengan tampilnya halaman default server berarti koneksi berhasil. Kemudian untuk PC 1, saya coba lagi mengakses server HTTP. Oke, untuk PC 1 berhasil, PC 2 100. PC yang ketiga Oke. Keempat PC tersebut sudah berhasil mengakses server HTTP. Kemudian untuk soal berikutnya, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Baik, untuk soal berikutnya saya menambahkan server untuk DNS-nya. Nah, di sini saya menambahkan satu server DNS, kemudian dihubungkan ke kabel menggunakan kabel Ethernet. Nah, untuk server DNS tersebut, di sini saya kasih alamat IP-nya 192.168.168.200. Kemudian untuk settingan service HTTP di off-kan, DNS ini kita on-kan. Dengan nama saya kasih latihan.com, kemudian addressnya 192.168.200. Saya add, kemudian saya save. Oke. Untuk halaman servernya di sini saya kasih service. Oke. Untuk alamat IP
DNS servernya pada komputer saya kasih alamat DNS-nya 192.168.168.200. Oke, di PC berikutnya juga sama. 192.168.168.200. Berikutnya 192.168.168.200. Untuk di server HTTP-nya saya memberikan juga IP DNS-nya di 192.168.200. Baik, sampai di sini kita mencoba pengetesan di PC 01, di PC 0, yaitu kita coba mengakses menggunakan alamat domain. Itu latihan.com. Baik, untuk sebelumnya saya ada kesalahan penulisan pada IP server DNS. Di sini untuk IP DNS-nya pada service itu seharusnya IP daripada server HTTP. Di sini saya ubah ke 192.168.100, yaitu merupakan IP dari server HTTP. Kemudian saya save. Saya coba ke PC 0. Yang awalnya tadi kita menggunakan server HTTP menggunakan IP lokal, sekarang kita menggunakan alamat domain. Oke, di sini untuk nama domainnya tadi saya berikan nama latihan.com. Maka tampilan pada IP server HTTP telah berhasil ditampilkan. Untuk PC 1 kita coba kembali. Sini browser. Latihan.com. Ya, untuk di PC 1 juga berhasil ditampilkan. Kemudian pada PC 2
pembukaan.com berhasil ditampilkan, dan terakhir pada PC yang ketiga. Oke, maka yang ketiga juga berhasil ditampilkan. Jadi soal nomor 3 telah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan soal yang keempat. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Kemudian lakukan perintah setiap ping pada PC 0 ke PC 1. Kemudian PC 1 ke PC 0 membuka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka, dan kemudian pendilkom dari PC 0. Baik, di sini diperhatikan terdapat dua server, satu server ilkom dan satu pendilkom. Yang terdapat satu buah router. Baik, di sini saya akan menggunakan topologi yang lama, berarti saya hanya menghapus PC 2 dan 3 saja. Saya delete dulu. PC 3 saya delete, kemudian saya tambahkan 1-2 router. Server 2, di sini servernya, dan satu server HTTP. Ya, di sini saya kasih server ilkom, saya rubah saja ilkom ilkom.com, kemudian satu buah server lagi dengan nama pendilkom. Oke, switch-nya ini PC 1 berada di bawah, PC 0 berada di jaringan atas. Itu switch lagi di sini, kemudian routernya di sini,
Untuk masing-masing perangkat saya hubungkan ke switch dan router yang sudah ditentukan. Baik, di sini terdapat beberapa perangkat, server Ilkom dan server DNS berada di jaringan atas, kemudian Pendelcom berada di jaringan bawah. Untuk jaringan atas itu saya tetap menggunakan IP 192.168.168.200. Kemudian untuk yang bagian bawah saya akan membuat IP kembali. Untuk tahap awal saya akan konfigurasi dari sisi routernya dulu. Saya berikan itu dia di Ethernet berapa ini. Internet 0 atas, internet 1 di bawah. Oke. Berarti 0. Address-nya 192.168.168.1. Kemudian untuk 01-nya untuk yang Ether 1 ini saya rubah lagi 192.168.169.1 dan subnet. Oke. Kemudian pada interface untuk starting routingnya saya kasih alamat IP 192.168.180 dengan subnet masnya 255.255.255.0. Kemudian next hooknya 192.168.169.1. Oke, sampai di sini selesai. Kemudian untuk server Ilkom-nya di sini saya tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.168.1 dengan DNS servernya alamatnya tadi 192.168.168.200. Oke, sampai di sini selesai. Untuk servisnya tetap HTTP. Oke. Dan di DNS servernya sini saya ganti yaitu saya remove dulu. Saya masukkan alamatnya ilkom.com dengan alamat address-nya 192.168.168.100. Kemudian add. Nah, selesai. Nah, untuk DNS dari Pendelcom ini nanti saya memberikan alamat sebagai berikut. 192 sini Pendelcom dengan alamat address-nya 192.168.169.100. Kemudian saya add. Baik, kita kembali lagi ke sisi PC 1 yang ini kita rubah dulu
untuk alamat IP-nya karena dia sudah masuk ke jaringan bawah. Di sini 192.168.69.20. Kemudian untuk DNS servernya saya rubah ke 192.168.169.200. Oke, selesai. Di sini kembali lagi ke DNS Medilcom. Untuk alamat IP-nya saya buat menjadi 192.168.169.200. Kemudian settingan gateway-nya adalah 192.168.169.1 dengan DNS server yaitu 192.168.168.200. 169.200, 168.200. Oke, sampai di sini selesai. Kemudian baik, sebelumnya terdapat beberapa kesalahan yang mungkin harus dirubah untuk konfigurasinya. Di antaranya pada sisi router, pada bagian config pas Ethernet-nya, sebelumnya saya belum mengaktifkan fitur port status on. Di sini diaktifkan untuk status on dan on juga untuk pas Ethernet 01. Kemudian pada sisi server Pendilcom itu pada bagian DNS server ini merupakan alamat IP dari server DNS. Kemudian untuk alamat IP saya rubah menjadi 192.168.169.100. Selanjutnya di sisi PC1 untuk alamat IP-nya saya rubah juga menjadi 192.168.169.10 dengan alamat default gateway 168.169.1 dan DNS server yang berada di sisi jaringan atas 192.168.168.200. Satu lagi untuk router ada yang kelewat pada config-nya di static routing. Ini saya memberikan network 192.168.168.0, kemudian dengan next host-nya 255.255.255.0 dan next hop 192.168.169.0 dan add, maka akan muncul untuk static routing-nya. Terakhir pada sisi server DNS yaitu pada sisi config di service, kemudian DNS,
Nah, untuk tambahan di sisi server HTTP atas, ini saya beri nama ilkom dengan alamat IP sekian. Kemudian pada sisi server bawah dengan nama pendilkom.com dengan alamat IP yang berada di server HTTP bawah yaitu 192.168.169.100. Itu saja beberapa yang saya rubah dari sisi konfigurasinya. Kemudian untuk soal lanjutannya, ping dari PC1 ke 0. Oke, ini saya coba ping dari PC0 ke PC1. PC0 ke PC1. Oke, saya coba ping untuk alamat IP pada PC1 yaitu 169.10. Oke, mendapatkan replay berarti komputer berhasil terhubung. Kemudian ping dari PC1 ke 0. PC1 ke 0. Untuk PC0 sendiri dengan alamat IP-nya 168.10. Ya, sudah mendapatkan yang replay balasan dari komputer PC0. Kemudian buka web browser akses ilkom.com dari PC1. PC1. Jadi yang diakses adalah PC1 mengakses server ilkom.com yang berada di sisi server bagian jaringan atas. Jadi di sini saya coba saya ketikkan ilkom.com, maka tampilan HTTP pada server ilkom, tampilan defaultnya sudah muncul, berarti server HTTP ilkom sudah berhasil diakses melalui DNS server. Next. Ini yang terakhir, buka web browser akses pendilkom dari PC0. Untuk PC0 kita akan mengakses server HTTP dari sisi server bagian bawah. Baik, saya akan mengetikkan pendilkom.com.
Untuk tampilan default dari sisi server HTTP bagian bawah berhasil ditampilkan. Dengan demikian selesai sudah tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pengetikan dalam segi config, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.